Baik, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita ke materi dulu ya, biar masih segar ini ya. Nanti masuk ke materi sudah agak poi matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Halaman 42. Di halaman 42 ini ada penjelasan sedikit terkait materi al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida, al-waqfu bahasa kitanya waqaf. Waqaf itu berhenti. Ya. Ibtida bahasa kitanya mulai. Berhenti dan mulai gitu. Jadi babnya bab saat kita membaca di mana kita berhenti. Kemudian saat berhenti di mana kita mulai lagi. Ini ternyata dalam pembahasan tajwid para ulama membahas. Dan beda antara waqaf dan ibtida dengan pembahasan yang sudah kita bahas tuh. Yang kita bahas itu kan hukum ada atau makhraj ya, ada makhraj, ada sifat dulu kan. Kemudian ada hukum tajwid, hukum nun mati, mim mati, ada juga hukum mad. Ini semuanya berkaitan dengan cara baca huruf. Bagaimana cara baca huruf ketika dia sendiri, bagaimana cara baca huruf ketika dia bergabung dengan yang lain. Dan ini tidak ada kaitan dengan artinya, dengan makna nggak ada kaitan. Dia bagaimana huruf ketemu huruf, apa yang akan terjadi, nun mati ketemu ta umpamanya, jadinya ikhfa. Nun mati ketemu hamzah jadinya izhar. Cara baca saja ini mah. Tapi kalau hukum waqaf dan ibtida ini kaitannya bukan dengan itu tapi dengan makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga kalau kita salah-salah berhenti bisa-bisa maknanya rancu nanti bagi orang yang paham. Bagi kita kan nggak paham ya. Karena kita nggak paham artinya kita mah di mana berhenti sepengen kita, mulai juga sepengen kita. Bagi orang yang paham bahasa Arab tuh atau paham maknanya nggak enak sekali. Makanya kita dituntut ya bisa mengetahui di mana kita bisa berhenti dan di mana kita mulai lagi. Nah, para ulama karena tentunya tidak semua orang memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ini kan untuk mempelajarinya perlu waktu yang lama. Artinya kita mengetahui setiap mufradat maknanya apa begitu. Setiap kata artinya apa ini kan perlu waktu. Sehingga para ulama berijtihad untuk menuntun pembaca ini dengan memberikan tanda-tanda. Dikasih tandanya aja lah gitu ya bagi orang yang tidak paham. Bagi yang sudah paham kan bisa berhenti sendiri dia. Kalau yang sudah paham kan tidak perlu tanda-tanda itu. Makanya pada masa Rasulullah SAW tanda-tanda waqaf itu tidak ada. Kenapa? Karena untuk apa mereka nggak perlu? Sudah tahu di mana berhenti, di mana balik lagi. Dan itu bahasa mereka sendiri. Mereka 100% tahu makna Al-Quran. Setiap kalimatnya tahu. Tapi setelah itu kan Islam semakin menyebar sampai ke Indonesia atau ke tempat-tempat lain yang memang di situ masyarakatnya tidak berbicara bahasa Arab. Nah, para ulama berijtihad untuk menuntun mereka kalau lagi baca ayat ini berhenti di sini, mulai dari sini dan seterusnya. Maka muncullah tanda-tanda waqaf. Ada jim, ya, ada qola, ada sola, ada titik 3, ada la, ada mim kecil, gitu kan? Nah, tanda-tanda ini muncul untuk membantu pembaca yang tidak memahami bahasa Arab.
Hanya saja memang tanda-tanda itu terkadang diletakkan yang jaraknya masih jauh, sehingga kita juga masih nggak kuat nafasnya untuk berhenti ke situ itu. Sehingga terkadang ada juga masalah kan. Artinya hanya mengikuti ini tanda-tanda itu juga terkadang kita nggak bisa gitu. Nggak bisa itu karena jarak antara satu tanda dengan tanda berikutnya terlalu panjang. Nafas kita nggak cukup di situ, sehingga habis dan bingung kita dari mana mulai lagi gitu. Jadi tapi cukup membantu sebenarnya, cukup membantu. Kita kalau tidak tahu berhenti di situ, terbantu dengan tanda-tanda itu. Nah sekarang alhamdulillah juga sudah ada Quran yang dicetak sesuai dengan waqaf ibtida. Jadi tidak perlu kita mempelajari tentang waqaf ibtida, cukup mengetahui atau melihat tanda-tanda itu, maka kita bisa. Quran Sohib ya, yang di Pak Budi? Sohib. Nah itu sudah ada kalau tidak salah. Itu sudah ada kalau tidak salah ya. Maksudnya ada garis ya kan, ada garis hijau kalau tidak salah ya. Ada garis hijau dengan merah kalau tidak salah ya. Merah artinya berhenti, hijau artinya jalan lagi gitu, kayak lampu merah dibuatnya. Nah itu waqaf tidak. Nah ini sangat membantu sekali dia, ini sangat membantu ya. Karena untuk memahami waqaf ibtida tanpa mengetahui tanda dan tanpa mengetahui garis, berarti kita harus memahami susunan kata, dan itu mengharuskan kita mempelajari ilmu nahwu shorof. Nahwu shorof saja ini kan tebal banget ilmunya. Dia kayak Alfiyah Ibnu Malik berapa coba? Ada 1000 bait. Kan terus berjenjang ya. Ada mungkin yang pertama dari pemula ada jurumiyah untuk nahunya, ada matan bina untuk sorofnya, ada kitab amil, ada kitab imriti untuk nahunya, ada kailani untuk sorofnya, kemudian nanti ada mulhatul i'rab, ada mutammimah ya sebelum mulhat itu, ada mulhatul i'rab, kemudian nanti ada Alfiyah Ibnu Malik, dan masih banyak lagi kitab-kitab nahwu. Nah kalau kita harus mempelajari kitab-kitab ini, usianya kapan kita baru bisa mengetahui waqaf itu gitu kan? Artinya kelamaan kita untuk membaca Al-Qur'annya, karena harus mengetahui semua ilmu nahwu shorof itu. Nah, maka para ulama berijtihad untuk memudahkan kita yang tidak paham, berijtihad dengan memberikan tanda-tanda. Hanya saja tanda-tanda juga terkadang jaraknya kejauhan, akhirnya nafasnya nggak kuat. Nah sekarang sudah mulai dipikirkan, mulailah cetaklah Quran seperti itu ya, dikasih garis, berhenti di sini, di sini, di sini, di sini. Dan garis-garis itu insya Allah nafas kita kuat tuh, nyampe itu. Kalau mau beli mungkin bisa itu ya, bisa beli itu Quran Sohib. Di LTTQ mulai itu tuh yang digantinya Quran itu. Ya. Dulunya kita di LTTQ Quran kayak gini. Untuk menyamakan antara Quran dengan huruf-huruf yang kita buat di sini. Karena standarnya standar Quran ini ya, Quran Timur Tengah lah. Tapi alhamdulillah ternyata di Indonesia ada juga terjemahan Indonesia, tapi Qurannya dicetaknya sesuai dengan Quran ini gitu. Jadi kita terbantu. Kalau ini hanya Qurannya saja, kalau itu sudah ada terjemahannya, plus juga dengan ada tanda-tandanya. Iya. Sekalipun itu juga ijtihad itu juga. Semuanya ijtihad para ulama. Nah di buku 4 ini kita hanya sedikit saja mengenalkan ya, karena kalau terlalu panjang juga jadi agak kesulitan. Karena yang kalau nahwu shorof harus orang yang takhusus di situ memang dia. Kita kan hanya mengenal sedikit saja, maka di buku ini kita kenalkan sedikit-sedikit aja. Nah baik, kita lihat di halaman 42. Di halaman 42 itu ada 3 pembahasan kita. Yang pertama adalah pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, kalimat sempurna dalam Al-Quran. Yang ketiga, pembagian waqaf berdasarkan kesempurnaan kalimat. Nah ini, pertama kita ingin mengetahui dalam bahasa Arab kalimat terbagi berapa atau seperti apa. Kemudian setelah dari bahasa Arab ya, kita masuk ke Al-Quran. Di Al-Quran seperti apa? Kemudian, nah bagaimana
pembagian wakaf dalam Al-Quran seperti apa. Ini pembahasan ini kita buat skema bahasa Arabnya, tapi sebenarnya 3 ini pembahasan ini. Nah, untuk nomor 1 pembagian kalimat dalam bahasa Arab, ini ada 5 yang kita bahas. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2 bagian. 1 kalimat sempurna, 2 kalimat tidak sempurna. Jadi sebenarnya kalimat ada 2 sebenarnya. Kalimat sempurna dengan kalimat tidak sempurna. Sama dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Saya pergi ke pasar. Sempurna enggak? Saya pergi. Sempurna enggak? Saya pergi. Sempurna? Sempurna itu artinya orang enggak nanya lagi, udah paham. Tapi kalau masih ada pertanyaan berarti belum sempurna tuh. Sehingga orang bertanya, saya pergi ke, sempurna enggak? Enggak sempurna kan? Nah, bahasa Arab juga kayak gitu. Di mana kita berhenti? Kalau kita mau berhenti, maka harus berhenti di kalimat sempurna. Saya pergi ke pasar, sampai di situ. Jangan saya pergi ke terus pasar ke sana dilanjutin lagi. Jadi nyambungnya nggak pas. Jadi artinya itu nggak jelas. Ya, kalau kita ada artikel dibaca sama orang Arab yang baru belajar baca. Dia salah-salah naruh koma titiknya, nggak enak di telinga kita. Begitu juga orang Indonesia baca teks Arab, nggak enak di telinganya orang Arab, begitu, nggak enak dia. Berhenti di mana, mulai di mana gitu. Kadang kita itu berhenti, umumnya an'amta alaihim, habis napasnya. Mulainya bukan an'amta tapi ta alaihim, diambil satu doang hurufnya ta. Ini lebih acak-acakan lagi tuh. Ya, karena kita tidak mengetahui mana kalimat itu. Kalimat itu dibataskan di mana? Kata itu ya kan, dalam bahasa Arab ada kata. Kita ngambilnya ya awal kata, jangan ujung kata satu huruf doang, ta alaihim diambil, nggak nyambung maknanya nantinya. Nah, tapi karena ketidaktahuan terkadang dilakukan seperti itu. Kalau kita dalam taraf belajar sih nggak jadi masalah, mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kan, karena nggak tahu. Tapi kalau kita tidak belajar, khawatir dosa kita kalau kayak gitu tuh. Makanya posisi kita harus belajar terus-terusan. Jadi kalau kita ngaji salah, mudah-mudahan ampun lagi belajar kita. Makanya ini belajar itu kan nggak ada henti kalau dalam Islam itu ya. Thalabul ilmi apa itu? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Iya, kalau tidak begitu ya. Carilah ilmu mulai dari menuntut ilmu itu thalabul ilmi, jadi lupa saya. Yang belum dalam hadis itu apa? Utlubul ilma ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi cari ilmu mulai buayan katanya sampai liang lahat. Nah, begitu. Sampai mati intinya mah belajar. Biar kalau kita salah-salah ya posisi kita masih sedang belajar begitu. Lahan jali kayak ta'alaihim, lahan jali itu udah merusak arti itu. Itu. Lahan jali. Kalau lahan khafi itu kan dia salah secara tajwid aja, tapi kalau makna mah enggak. Seperti qul huwallahu ahad. Had enggak de-nya enggak dibuang, enggak dibunyikan. Qul huwallahu ahad. Tapi dia baca qul huwallahu ahad. Salah itu. Tapi salahnya salah khafi dia, tidak merusak arti. Kalimat ahad dengan ahad artinya sama. Ahad dengan ahad artinya sama. Jadi dari sisi makna dia enggak ngerusak, tapi secara tajwid dia salah bacanya. Atau ikhfa harusnya ditahan, nggak ditahan. Gunah musyaddadah harusnya ditahan, nggak ditahan. Wal asri innal insana lafi khusr. Ada 2 yang ditahan di situ kan? In gunah musyaddadah dengan in. Kalau dibaca wal asri innal insana lafi khusr. Ini secara tajwid dia salah, tapi salahnya tidak merusak arti. Karena antara inna dengan inna itu artinya sesungguhnya. Al-insan dengan al-insan sama artinya manusia. Dia nggak merusak arti. Makanya disebut dengan lahannya khafi. Tapi kalau jali hurufnya diganti dan seterusnya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 2 kalimat ya, sama dengan bahasa yang lain ya. Kalimat sempurna, kalimat tidak sempurna. Kalimat sempurna itu cirinya kalau di Indonesia mungkin titik gitu. Tapi kalau kalimat nggak sempurna, koma. Mungkin kayak gitu ya, titik, koma kali begitu. Cuma di Quran kan nggak titik koma.
Di Quran nggak ada titik koma di Quran. Ada koma punya titik nggak ada. Cirinya menggunakan jim, menggunakan kola dan seterusnya. Dia tidak menggunakan titik dan koma. Ya. Berhenti itu harus di kalimat sempurna biar difahami. Kalau berhenti di kalimat yang tidak sempurna, maka jatuhnya nanti wakafnya wakaf jelek nanti, wakaf qabih namanya, akan kita pelajari nanti wakaf qabih. Tidak boleh. Di situ nanti akan bisa lahan jali nanti kalau masuk ke situ nantinya. Kemudian nomor 3 ini, kalimat sempurna terbentuk dari 3 komponen, yaitu kata benda atau isim, kata kerja atau fiil, dan kata sambung, ya, atau huruf, ya. Dalam bahasa Arab itu ada 3 komponen pembentukan kalimat sempurna. 1, kalimat isim. Kalimat isim ini kalau kata kita kata benda, kata kita kan, pokoknya kalimat yang tidak mengandung kerja di situ. Kata benda kayak buku, nggak ada mengandung kalimat ini kan. Beda dengan kalimat berjalan, ya, makan. Itu ada mengandung pekerjaan di situ kan. Berjalan, makan, melihat, itu. Beda dengan masjid, karpet, botol gitu kan, berbeda. Dalam bahasa Arab untuk yang tidak mengandung pekerjaan disebut dengan isim namanya. Isim sendiri artinya nama kan. Bismillah, ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi istilah untuk kalimat yang tidak mengandung kalimat atau kata kerja. Sedangkan yang kedua adalah kata kerja, berjalan, duduk, ya, minum, makan, melihat, memegang, dan seterusnya. Itu kata kerja. Kemudian juga ada namanya kalimat huruf. Kalimat huruf terkadang juga bisa disebut kata sambung. Saya pergi ke pasar. Kata sambungnya ke itu. Zahabtu ilas suq, pakai ila, menggunakan ila. Jadi dari 3 komponen ini maka terbentuklah kalimat sempurna. Makanya ada istilahnya kata yang tidak mengandung kerja namanya apa? Isim, ya, yang mengandung kata kerja fiil, yang mengandung sambung apa nih huruf, ya. Sekalipun fungsi huruf nanti akan banyak, ya. Ini salah satunya untuk menyambungkan antara kata dengan kata, kalimat dan kalimat. Kemudian perlu difahami juga, pekan lalu sudah kita singgung, dalam bahasa Arab itu komponen yang paling kecil namanya huruf. Kemudian ketika huruf digabung, dia membentuk kalimat. Huruf disatuin jadi kalimat. Umpamanya zal, ha dengan ba disatuin, zahaba. Nah ini jadi kalimat. Kalimat apa namanya? Kalimat fi'il namanya, karena artinya pergi. Kalimat fi'il dia. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Huruf digabung jadi kata. Umpamanya nih M E J A, meja. Meja itu kan kata. Jadi kata jadinya. Kemudian kata dengan kata dalam bahasa Arab jadi dalam bahasa Indonesia jadi kalimat. Saya meletakkan buku di atas meja. Itu sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab beda nih. Kalimat itu ya kata itu. Huruf digabung jadi kalimat. Kalimat digabung jadi jumlah. Jadi istilahnya jumlah. Nah, ini kita harus memahami istilah ini. Jadi ini kalimat apa? Berarti jadinya maksudnya bukan kalimat panjang seperti Indonesia. Artinya satu kata maksudnya. Al-Quran kalimat, satu kalimat. Botol al-qarurah umpamanya satu kalimat. Alkitab satu kalimat gitu ini. Jadi satu kata maksudnya, ya. Satu kata. Kemudian kalimat sempurna terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Nah, ini kalimat sempurna maksudnya di sini kalimat sempurna menggunakan istilah Indonesia ini, maksudnya jumlah, ya. Jadi kalimat sempurna ternyata jumlah. Terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Jadi dalam bahasa Arab dikatakan kalimat itu sempurna bisa difahami komponennya bisa 2 gitu, mulai 2 atau lebih. Kalau 1 nggak bisa. Umpamanya nih meja, bisa difahami nggak? Meja gitu doang, orang paham nggak? Tapi meja bagus, paham nggak?
Atau memberikan informasi kan, meja itu atau meja bagus. Bisa memberikan informasi, tapi kalau meja belum tahu. Makanya dimulai kalimat sempurna dari dua kata. Al masjidu jamilun. Masjid itu bagus. Dua kata saja. Atau lebih gitu, atau lebih. Tetapi ada juga yang mengatakan, terus bagaimana dengan fi'il amr, kata kerja perintah? Kan cuma dua kata saja, satu kata dia. Itu bisa difahami sama orang. Umpamanya, ijlis anta. Apa arti ijlis? Duduklah. Kan cuma satu kata dia, duduklah. Tapi orang yang tadi berdiri langsung duduk. Oh, berarti kalimat ijlis ini sudah sempurna karena difahami oleh orang. Kalau dia nggak paham, kan duduk aja pasti kan. Kenapa dia jadi duduk? Karena dia paham dengan kalimat ijlis. Nah, terus gimana dengan kata ini? Nah, kata para ulama, kalimat ijlis sebenarnya bukan satu dia. Ada dua sebenarnya, cuma yang satu nggak disertakan di situ. Apa itu kalimatnya? Anta. Anta. Jadi asalnya mah ijlis anta. Ya kan? Cuma antanya kan nggak ini. Ya, duduk gitu. Cuma satu kata. Orang pada duduk. Padahal sebenarnya duduk kamu gitu. Sebenarnya kan ada kalimat kamu sebenarnya. Cuma kata kamunya nggak dipakai di situ kan. Tapi orang sudah paham kalimat duduk dengan nada duduk gitu. Berarti ada mengandung kata kamu gitu. Ya. Tapi secara umum memang dua secara zahir, minimal dua atau lebih gitu. Itu bisa dikatakan sempurna. Kalimat yang sempurna dengan susunan komponen tersebut disebut dengan istilah sempurna secara lafaz. Secara lafaz. Contoh ini, saya pergi ke pasar. Atau istilah itu bisa saja ya. Atau saya minum air. Saya minum air. Saya sebagai pelaku, minum sebagai kata kerja, air sebagai objeknya. Kalau sudah ada susunan seperti ini, kalau bahasa Indonesia apa sih istilahnya itu? Subjek, objek, predikat atau apa gitu ya. Nah, itu ada istilah gitu kan. Kalau sudah ada semua komponennya, maka dia sempurna. Tapi sempurna secara lafaz. Ini istilah Arab itu sempurna secara lafaz. Gitu. Jadi kata-kata ini sudah sempurna secara lafaz. Cuma ada istilah lain lagi, sempurna secara makna. Ada sempurna secara makna. Umpamanya ini satu kisah nih. Ada satu kisah, kalau kisah kan panjang. Nah, kisah yang panjang ini kan tersusun dari sempurna secara lafaz. Muhammad pergi ke pasar, sempurna tuh. Kemudian dia beli bakso, sempurna lagi tuh. Setelah itu dia pergi ke rumah, sempurna lagi. Di rumah dia masak bakso, sempurna lagi. Jadi satu cerita dia tersusun dari beberapa kalimat sempurna itu. Gitu, beberapa kalimat sempurna itu. Nah, sempurna secara makna, kalau semua kisah ini semuanya lengkap, maka disebut dengan sempurna secara makna. Jadi katakan makna itu artinya kalau kisahnya sudah sempurna semuanya, gitu. Tapi kisah sempurna itu tersusun dari kata-kata yang sempurna ini kan. Kalimat sempurna di sini digabung, kalimat sempurna ketika disatuin, jadilah dia sempurna secara makna. Kisahnya lengkap begitu. Jadi ada dua istilah, sempurna secara lafaz, kata-kata itu ya, susunan sudah SOP-nya atau apa namanya? Ya SPK ya, sudah. Iya itulah dalam bahasa Indonesia. Ada yang sempurna secara itu, berarti itu disebut dengan susunan sempurna secara lafaz. Tapi ada juga istilah sempurna secara makna. Artinya kisahnya satu kisah itu isi ceritanya sempurna gitu. Sampai di situ bisa dipahami ya. Baik, sekarang yang kedua, kalimat sempurna Al-Qur'an. Nah, kita mulai masuk ke Al-Qur'an nih. Dalam Al-Qur'an kalimat sempurna terbagi menjadi dua bagian. Tadi kalimat sempurna secara lafaz yang tadi itu ya. Ada kalimat sempurna secara makna ayat, gitu. Makna ayat sempurna semuanya. Sempurna secara lafaz berhubungan dengan susunan kalimat. Sempurna secara makna berhubungan dengan makna ayat secara utuh. Iya, paham tidak maksudnya itu? Secara utuh, ada tentang apa nih kisahnya nih? Nah, sempurna. Seperti ini, kisah tentang ciri orang-orang bertakwa di surah Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah ya. Itu kan ayat 2, hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu?
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikumul muflihun. Ini sempurna secara makna nih. Jadi satu kisah juga sempurna nih. Tapi kalau ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan seterusnya ini dia sempurna secara lafaz. Jadi paham nggak maksudnya? Jadi sempurna itu tersusun dari lafaz-lafaz yang sempurna ini. Kemudian yang ketiga, pembagian wakaf berdasarkan kesempurnaan kalimat. Pembagian wakaf artinya pembagian cara berhenti, ya, itu dilihat dari kesempurnaan kalimat. Wakaf ada pada dua kemungkinan. Wakaf pada kalimat sempurna, 1, 2, wakaf pada kalimat yang belum sempurna. Jadi wakaf itu waktu akan berhenti nih. Kita berhenti nih saat tilawah, ada dua kemungkinan. Kita berhentinya di kalimat sempurna atau berhenti di kalimat yang tidak sempurna, ada kemungkinan saja kalau berhenti itu. Nah, wakaf pada kalimat sempurna ada 3. 1 namanya wakaf tam. Tam itu artinya sempurna. Tadi itu makna kisahnya sempurna, kisahnya nggak ada kaitan dengan setelahnya dan seterusnya, nggak ada kaitannya. Ada wakaf kafi namanya, cukup. Ada wakaf hasan namanya. Hasan itu artinya baik atau bagus. Nah, itu untuk wakaf yang sempurna, berhenti pada kalimat sempurna. Wakaf pada kalimat yang tidak sempurna ada 1, yaitu disebut wakaf qabih. Wakaf qabih. Jadi wakaf itu ada berapa jadinya tuh? Ada tam, ada kafi, ada hasan. Ini untuk berhenti di kalimat yang sempurna. Di kalimat yang tidak sempurna disebut dengan wakaf qabih. Umpamanya nih, alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurna nggak itu? Sempurna kan? Kalau kita bilang alhamdu, sempurna nggak? Nah, berarti kalau berhenti di situ namanya wakaf qabih. Wakaf qabih. Iya. Ya, qabih itu artinya jelek. Ya, jelek artinya. Baik, bisa sampai situ ya. Nah, ini halaman 42, 43, 44. Enggak. Halaman 43 ya, punten. Halaman 43, 44, 45. Ini tadi yang kita bahas. Cuma ini versi Arabnya. Di Arab ini buat skema Arab. Tapi maksudnya itu sebenarnya mah yang tadi. Yang pertama di 43 lihat ada jumlah. Jumlah kan? Tadi itu jumlah itu berarti apa itu? Kalimat sempurna. Ya. Atau kalimat. Ya, kalimat. Ada mufidah sempurna. Ghair mufidah enggak sempurna. Yang mufidah ada isim, fi'il, huruf tuh. Nah, itu disebut dengan lafad. Maksudnya itu sempurna secara lafad. Nah, kemudian di 44 masuk ke sempurna di Al-Quran. Al-jumlah fil Quran artinya kalimat dalam Al-Quran kalau bahasa kitanya ya. Sama tadi mufidah, mufidah sama. Cuma dalam Al-Quran ada 2. Mufidah secara lafaz yang tadi itu simpel huruf ya. Ada mufidah secara makna. Makna itu apa? Qasas tuh. Saya buat qasas, kisah. Artinya satu kisah selesai. Kisah Nabi Musa ada di surah apa itu? Nabi Musa satu gitu kan, terus Nabi apa gitu. Dalam satu Al-Quran, satu surah dia kisah tentang para nabi itu. Berarti di akhir cerita itu sempurna namanya. Sempurna. Ini sempurna secara makna. Atau hukum-hukum. Terkadang Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang hukum. Hukum zakat dari sini sampai sini. Atau hukum puasa tuh. Kan panjang ayatnya itu. Satu paragraf umpamanya tentang puasa itu namanya sempurna secara makna. Atau sifat al-muttaqin, karakter orang bertakwa seperti sebutan tadi di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan lain-lain. Kan isi Al-Quran sangat banyak sekali ya. Jadi sempurna secara makna itu artinya secara temanya. Tema yang sedang dibicarakannya apa gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau sempurna secara lafaz, ya lafaznya susunan kata itu. Iya. Nah, kemudian tadi terkait masalah wakaf di ayat di halaman 45. Kita berbicara tentang masalah wakaf di sini. Wakaf itu ada 2 kemungkinan saja.
Waqaf di jumlah mufidah, waqaf di jumlah ghair mufidah. Waqaf itu ada dua kemungkinan. Waqaf atau berhenti di kalimat sempurna, atau berhenti di kalimat yang tidak sempurna. Nah, berhenti di kalimat yang tidak sempurna, di kalimat yang sempurna ada tiga tuh. Waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan. Jadi waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan. Tam artinya sempurna, kafi cukup, hasan artinya baik. Ya. Jadi sebenarnya ini tadi kita katakan kalimat sempurna, tapi menggunakan kalimat mufidah. Ya. Jadi mufidah itu artinya berfaidah. Berfaidah itu kata para ulama, ketika kita mengatakan kata-kata itu, orang nggak nanya lagi karena sudah paham. Ini namanya mufidah. Tapi bahasa Indonesianya lebih enak diterjemahkan sempurna, karena setelah sempurna orang nggak nanya lagi gitu. Tapi kalimat sempurna dalam Al-Quran juga ada lagi. Tam juga artinya sempurna, kamil juga artinya sempurna. Ya, tam artinya sempurna, kamil sempurna. Nah, untuk jumlah para ulama menggunakan istilah jumlah mufidah, bukan jumlah tamah, tapi jumlah mufidah. Tapi waqaf menggunakan kalimat tam, waqaf kafi, waqaf hasan. Ini. Kemudian berhenti pada jumlah ghair mufidah yang tidak sempurna, itu ada satu namanya waqaf qabih. Jadi waqaf itu ada 4 jadinya. Ada tam, kafi, hasan, qabih. Nanti untuk ininya dari 4 ini lambangnya kayak gimana? Nah, nanti ada lambangnya nih. Waqaf tam lambangnya kayak gimana? Waqaf kafi kayak gimana? Hasan kayak gimana? Qabih kayak gimana? Ini penjelasannya di sini. Coba kita baca ya. Waqaf pada keterangan di sini. Yang nomor 1, waqaf pada kalimat sempurna ada 3, yaitu waqaf tam, waqaf kafi cukup, waqaf hasan. Waqaf pada kalimat yang belum sempurna ada 1, yaitu waqaf qabih, jelek. Waqaf tam adalah berhenti pada kalimat yang sempurna dan tidak ada hubungan dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz maupun makna. Udah sempurna, udah dia mah, kisahnya selesai. Waqaf kafi adalah berhenti pada kalimat sempurna dan masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya secara makna, karena kisahnya belum selesai. Waqaf hasan adalah berhenti pada kalimat sempurna dan masih ada hubungan dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Waqaf qabih adalah berhenti pada kalimat yang belum sempurna. Waqaf pada kalimat sempurna membolehkan kita untuk melanjutkan ke ayat berikutnya tanpa perlu mengulang kembali. Waqaf pada kalimat yang tidak sempurna mengharuskan kita mengulang kembali. Paham tidak maksudnya? Jadi kalau waqafnya sekalipun nanti akan ada perbedaan nanti para ulama ya, karena tadi yang namanya waqaf ijtihad tetap aja ada perbedaan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran ada waqaf jim, kita berhenti di situ, tanda jim. Kita balik lagi apa lanjut? Lanjut. Kalau kita bertemu dengan waqaf sholat, berhenti di situ. Kita lanjut atau berhenti? Kalau balik lagi? Sholat. Lanjut boleh. Kalau kola, lanjut. Lanjut kan? Artinya kita boleh lanjut. Berhenti di kola, berhenti di sholat, berhenti di jim. Ini sempurna berhenti. Ya kan? Karena kalau sempurna itu artinya boleh berhenti di situ. Boleh lanjut lagi gitu. Tapi nanti ada sedikit perbedaan para ulama. Kalau berhentinya di waqaf hasan, maka katanya harus balik lagi juga gitu. Cuma masalahnya waqaf hasan itu oleh para ulama dikasih ciri sholat. Sedangkan sholat itu kan boleh lanjut gitu. Jadi antara penamaan waqaf hasan dengan tanda sholat itu belum sinkron. Belum sinkron para ulama itu. Dari satu sisi sholat itu boleh lanjut, tapi kata para ulama sholat itu tandanya atau lambangnya waqaf hasan. Sedangkan waqaf hasan sendiri kalau berhenti harus balik lagi dari belakang. Jadi yang balik lagi dari belakang itu qabih dengan hasan. Ada sebagian begitu. Jadi ada khilafiyah di situ. Tapi kita agak kesulitan kalau mengikuti khilafiyah itu ya. Ya kalau kita bilang sholat lanjut juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita perlu juga paham ini makna dari tanda-tanda ini ya. Kan ada jim ya, ada gitu ya, ada gitu kan. Nah,
ini dia sebenarnya kalimat sholat itu panjangnya wasol au la, dipendekkan jadi ini. Qala itu artinya waqaf aula sebenarnya. Kalau jim jawaz, jawaz atau jaiz, boleh artinya. Wasol artinya apa? Lanjut. Aula lebih baik. Waqaf artinya berhenti, aula artinya lebih baik gitu. Nah ini kan kalau dibuat kayak gini nih, tanda nggak dikasih lambang, ditulis kalimat ini kan kepanjangan nulisnya. Makanya oleh para ulama diambil ini, nah gitu, disingkat, tarik, seret, jadilah dia gini. Kemudian ini juga kepanjangan, maka tarik, seret, jadi gini, ya kan? Jadi yang kita lihat ini artinya waqaf, ini artinya wasol, gitu. Kalau kita bertemu dengan waqaf ini, lebih baiknya berhenti katanya kan? Kan waqaf lebih baik. Ini lebih baik, lebih baik berarti lebih baik lanjut. Ya, kalau kita ketemu dengan ini berarti lebih baik lanjut. Artinya ditabrak juga nggak apa-apa, nggak berhenti. Tapi kalau mau berhenti juga nggak apa-apa kalau nambah habis mah di situ. Iya. Ini istilahnya lebih baik berhenti, lebih baik lanjut. Kalau nafasnya masih ada mah lanjut aja juga nggak apa-apa. Kalau mau mah, karena ini kan apa namanya ini ijtihad saja. Nih ada pun waqaf ini mau berhenti, mangga, lanjut juga mangga, nggak apa-apa. Dia mah boleh gitu, nggak ada istilah lebih baik dia mah. Dua-duanya baik, mau berhenti baik, enggak juga baik gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya kalau menggunakan tanda seperti ini. Waqaf tam kalau dia bisa mungkin waqaf kafi nanti di jim. Ya. Bisa saja waqaf tam tapi kadang tidak dikasih tanda waqaf tam itu. Kadang tidak dikasih tanda dia. Tidak dikasih tanda. Tapi dari makna yang kita pahami. Bisa pahami sampai di sini ya? Ya. Ya, sementara mudah-mudahan enggak mengalir lagi. Nempel. Ya. Kemudian perlu kita pahami juga ini terkait masalah sempurna dengan tidak sempurna gitu. Ini Al-Qur'an ini dia satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kenapa? Karena ayat ini saling memberikan informasi. Makanya ada disebut dengan tafsir Al-Quran bil Quran. Di Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Nggak disebutin di Al-Fatihah. Nah, kalimat mereka ditafsirkan sama Allah, dijelaskan di surah An-Nisa. Artinya antara surat dengan surat ini ada kaitan dia. Makanya satu Quran ini ibarat satu tubuh. Nggak mungkin satu surat kita buang gitu. Umpamanya Anas, nggak perlulah sampai Anas mah umpamanya. Nggak akan nyambung dia. Ibarat kita membuang satu anggota tubuh kita, tangan kita dilepas itu. Jadi nggak sempurna. Jadi Al-Quran 30 juz, Al-Fatihah sampai Anas ini ibarat satu tubuh, tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita melihat secara satu Quran ini, maka dikatakan sempurna itu waqaf tam itu di mana? Kalau dilihat dari semua Quran, di ujungnya di An-Nas berarti kan. Kalau kita melihat satu Quran, kalau kita melihat mana kalimat sempurnanya dalam Al-Quran, di An-Nas gitu kan, karena dia sempurnanya di situ, satu ibarat satu tubuh itu. Tapi Quran nanti memiliki surat-surat. Ada berapa? 114 surat. Nah, kalau kita melihat dari sisi satu surat, maka setiap ujung surat itu kan sempurna. Maka di situ waqaf tam. Sebenarnya kan, karena dia sempurna, sudah tidak perlu lagi dengan ini yang lain.
Sekalipun kalau dilihat tadi dari sisi kesempurnaan Al-Quran secara keseluruhan, ini belum selesai. Karena ini hanya akan sempurna kalau sudah habis semua suratnya gitu. Tapi kita putus-putus. Kita lihat dari sisi satu Quran, kita lihat dari sisi satu surat, kita lihat surat terdiri dari berapa ayat kan? Kita lihat dari satu ayat. Makanya terkadang juga ada satu ayat dikatakan sempurna satu ayat. Tapi kalau kita melihat satu surat, satu ayat ini belum sempurna. Sempurna itu kalau dia sudah satu surat gitu, selesai. Iya, jadi kalimat sempurna jadi sempurna dilihat dari sempurnanya 30 juz, ada sempurnanya satu surat, sempurnanya satu fakrah dulu. Fakrah sebelum ayat fakrah. Karena dalam satu surah itu ada beberapa tema ini ya kan? Nabi ini gitu. Nah, setiap ujung kisah ini sempurna. Nah, kisah-kisah ini juga terdiri dari ayat gitu kan? Nah, ayat-ayat ini juga bisa saja sempurna di situ karena dia tersusun dari kalimat kata-kata gitu kan. Dalam satu ayat kayak surah tentang hutang. Kan panjang banget tuh. Itu kan isinya terdiri dari beberapa kalimat sempurna itu disusun di situ kan. Nah, bisa dikatakan sempurna dia kalau dilihat dari ujungnya sudah sempurna gitu. Ujung ayat itu sempurna karena ayat tentang hutang sudah sempurna keseluruhan. Berarti mana yang wakaf tamnya di mana? Ya di ayat terakhir itu. Gitu. Tapi satu ayat ini juga tersusun dari beberapa kalimat sempurna secara lafaz tadi itu. Ya kan? Makanya memang agak rumit gitu ya. Agak rumit kita itu. Tapi tadi minimal kita mengenal sedikit saja. Kalau ain itu katanya ruku. Di Quran adanya di Quran zaman dulu itu mah. Lihat di Quran sekarang mah, ada nggak ain? Quran Arab masih ada ain? Ada. Ini nggak ada nih, saya nggak ada ain. Iya. Samping ain kalau tidak salah ruku. Artinya kalau kita sholat mulai dari ain sebelah sini gitu. Tapi siapa yang membaca kayak gitu? Kita membaca surat juz 30 aja biasanya kan? Yang pendek-pendek. Panjang itu. Ya. Katanya ain itu ruku. Jadi rukunya di situ tuh, Allahu Akbar di situ. Nanti mulai ya, tapi siapa yang kayak gitu sekarang? Biasanya kita masuk suratnya juz 30, itu juga at-takatsur sampai ke bawah. Bukan at-takatsur ke atas. Kalau ke atas agak kelamaan. Ya, baik, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, masuk ke halaman 46. Ustaz, kadang kan ada kisah dari surat anu ngecelok ke surat anu gitu. Itu apa kurang sempurna atau gimana? Ya, kalau itu untuk menyempurnakan kayak kitab Nabi kisah Musa kan banyak di banyak ayat. Yeah. Al-Baqarah ada, Asy-Syu'ara ada, di Qasas ada, Nabi Musa itu. Kisahnya Nabi Musa tapi Allah menyebutnya di mana-mana gitu. Ini untuk saling melengkapi. Mungkin di sini sisi ini, di sini sisi ini, di sini gitu. Bukan berarti tidak sempurna gitu. Bukan. Iya. Kadang ada sisi-sisi cerita yang lain. Iya. Tapi kalau kisah Nabi Yusuf kan disatuin sama Allah SWT di surah Yusuf itu mah. Ada nggak di surah yang lain Yusuf ya? Kayaknya di surah Yusuf aja ya. Kalau kita secara sempurna. Kalau Nabi Musa yang paling banyak tuh Nabi Musa. Iya. Banyak kisahnya. Di Toha juga ada gitu, Nabi Musa. Ya baik, sekarang ke halaman 46. Ya. Ya. Posisi waqaf, tam, kafi, hasan dan qabih dalam ilmu tajwid. Nah, tadi kan kita sudah mengenal waqaf tam, ada kafi, ada hasan, ada qabih, ya kan? Nah, di mana posisi waqaf itu? Nah, perhatikan. Pertama, waqaf artinya apa? Waqaf itu berhenti. Nah, berhenti itu ada 3. Ada namanya al-qat'u. Al-qat'u artinya terputus. Di sini ada penjelasan. Di sebelah kiri, sebelah kiri. 4 istilah dalam bab al-waqaf tidak. Sebelah kiri ya. Ada namanya waqaf. Apa waqaf itu?
berhenti saat membaca Al-Quran sambil bernafas. Ini kalimat sambil bernafas ini apa di garis bawahi? Dengan niat melanjutkan bacaan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Bernafas kita kan? Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti, nafas. Maliki yaumiddin. Berhenti, nafas. Nah, berhenti kemudian kita bernafas namanya waqaf. Paham? Ya. Kemudian ada namanya saktah. Berhenti sejenak tanpa bernafas saat membaca Al-Quran dengan niat melanjutkan bacaan kembali. Tanpa nafas dia mah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berhenti menggunakan nafas tanpa bernafas. Kenapa? Ada maksud. Ada maksud. Seperti gini, kalla bal rona. Kalimat bal rona itu kan ada lam ketemu ro. Lam sukun ketemu ro harusnya apa? Masuknya ke mana? Idgham mutaqaribain. Lam dengan ro kan berdekatan. Lana ro itu ya, di makhraj itu ada lana ro. Lam dengan ro berdekatan makhrajnya. Harusnya dia idgham. Harusnya mah bar. Seperti halnya di kalimat yang lain, waqul rabbi. Gimana jadinya? Waqur rabbi. Kan jadi idgham. Kenapa di sini disaktahkan? Artinya enggak diidghamkan untuk menghindari lafad barron. Karena kalau enggak berhenti di situ, nanti orang barron. Ketika kalimatnya barron, orang enggak paham apa arti barron itu. Tapi kalau kalimatnya bal, bahkan, atau tetapi, rona. Kalimat ron itu artinya, kata Nabi, ron itu titik hitam. Saat kita maksiat sama Allah, maka akan muncul titik hitam, tek hitam. Maksiat lagi, titik hitam lagi, tek. Terus begitu, setiap maksiat hitam. Titik-titik hitam itu namanya ron, Maka kalimat ron itu biar terbaca jelas kalimat ronnya, maka dipisahin. Karena kalau bacanya barron, jadinya barron. Apa itu barron? Tapi kalau bal rona, jadi kalimat ron terpisah, terbaca jelas sehingga orang memahaminya, yaitu titik-titik hitam itu. Sama dengan di kalimat apa? Di surah Al-Qiyamah ya. Yang di Qiyamah itu man rok. Wakila man rok. Ya, itu kan juga saktah kan? Ya. Ada man rok. Man itu nun mati ketemu ro. Hukumnya apa harusnya? Idgham bila guna. Harusnya mah marrok, wakila marrok. Iya, wakila marrok. Cuma kalau dibaca marrok, kekhawatiran orang salah paham. Kenapa? Karena di situ arti sebenarnya man, siapakah rokin yang meruqyah? Siapakah yang meruqyah? Artinya kan kita dipisahkan man dengan rok, artinya seperti itu. Dan itu memang terjemahannya begitu. Tapi ketika dibaca marrok, orang bingung itu apa arti marrok? Karena dalam bahasa Arab juga ada kalimat marok, sekalipun nggak ada tasdidnya. Marok artinya kuah. Bisa saja orang salah makna nanti sambil ngedengerin orang tilawah ada marok kok tiba-tiba ada kuah di sini, bingung tuh orang kan. Kalau nggak ada saktah, jadi ada saktah itu karena apa coba? Ada maksud, ada maksud. Sama dengan yang di Al-Kahfi, iwaja qayyima. Kenapa harus iwaja berhenti di situ qayyima gitu? Karena ada maksud juga. Iwaja artinya lurus, artinya bengkok ya. Qayyimah artinya lurus gitu. Kalau dilanjutin iwajang qayyimah, iwajang bengkok yang lurus. Gimana bengkok yang lurus itu? Jadi nggak nyambung. Iwajang qayyimah, bengkok yang lurus. Nggak masuk pemahaman kitanya. Jadi saktah itu dilakukan untuk apa? Menghindari kesalahan makna. Gitu. Memang bisa dua. Di Al-Kahfi dan Yasin bisa dua. Di Al-Kahfi itu boleh berhenti di ayat 1, kemudian lanjut terus ke sana. Boleh. Tapi kalau berhenti kan kita di kalau surat Al-Kahfi itu maksudnya untuk menghindari ikhfa.
Biar nggak dibaca ikhfa. Kenapa? Karena kalau dilanjut dibaca ikhfa nantinya kan iwajan dengan qaf jadi ikhfa. Iwajang itu untuk menghindari ikhfa ada dua cara. Cara yang pertama mad iwad di situ nggak ada ikhfa, boleh. Cara yang kedua kita dilanjutkan tapi jangan dikasih ikhfa, berarti dimad iwadkan tahan lanjut. Nah begitu. Jadi untuk menghindari ikhfa di situ. Sama dengan di surah Yasin Warqadina juga untuk menghindari berhenti di hada. Mimman qadina hada, jangan di hada. Kenapa? Karena ada dua perkataan di situ. Man ba'atsana mim marqadina, itu pertanyaan tuh. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami itu? Itu orang yang bilang. Kemudian malaikat menjawab, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan sama Ar-Rahman. Jadi ada dua perkataan dalam satu ayat itu. Kalau seandainya nggak berhenti di marqadina, langsung ke depan, khawatir orang salah makna gitu. Makanya berhenti di situ. Jadi itu saktah kenapa diberhentikan tanpa nafas ya. Kemudian namanya qata. Apa qata itu? Berhenti saat membaca Al-Qur'an dengan niat tidak melanjutkan bacaan. Yang kita mah shadaqallahul azim. Berarti apa itu? Qata namanya. Karena kita sudah selesai bacanya. Nanti baru besok mulai lagi. Nah, mulai bacaan itu bisa namanya ibtida. Ya. Memulai membaca kembali setelah sebelumnya berhenti. Baik berhenti karena waqaf, saktah atau qata. Namanya ibtida namanya. Mulai ini. Mari kita mulai baca Al-Qur'an, bismillah, tidak berhenti kan baru mulai secara makna begitu. Jadi ibtida itu artinya mulai. Kalau qata artinya terputus. Maknanya terputus maksudnya berhenti untuk selesai bacanya gitu. Ada saktah dengan waqaf belum selesai lagi baca nih. Cuma ada yang dibaca dengan nafas saat berhenti, ada yang tidak. Yang saat bernafas berhentinya maka disebut dengan istilah waqaf, yang tidak disebut dengan istilah saktah. Jadi bisa membedakan ya. Apa beda waqaf dengan qata? Berhenti tapi niat lanjut ya. Kalau qata niatnya selesai, itu namanya qata. Nah, ini baik, kita kembali ke halaman 46. Ada kan di situ al-waqaf, al-qat'u, as-saktu, al-waqfu kan di situ. Nah, waqaf itu ada berapa di situ tuh? Ada 4. Lihat yang bawah tuh, waqaf. Ada namanya idtirari, ada intidhari, ada ikhtibari, ada ikhtiyari. Banyak kan? Hafal nggak nih kalau banyak kayak gini nih? Pusing nantinya. Ya. Tapi udah ada penjelasan di bawah nih. Ya. Nomor 4 lihat tuh di keterangannya. Waqaf, ini sini waqaf ini. Idtirari ya, artinya berhenti karena sebab terpaksa, seperti batuk, bersin, lagi ngaji, cis. Nah, itu kan terpaksa berhentinya itu. Nah, batuk gitu kan, gatal-gatal tenggorokan, berhenti akhirnya tilawahnya. Namanya waqaf, berhenti kan, tapi waqafnya terpaksa. Ya, waqaf terpaksa ini namanya waqaf idtirari. Iya. Ada waqaf intidhari. Intidhar artinya menunggu. Nah, di sini ada penjelasan waqaf intidhari artinya berhenti karena sebab menunggu, yaitu ketika membaca satu ayat Al-Qur'an dengan berbagai macam qiraat. Jeda antara satu qiraat dengan qiraat berikutnya disebut waqaf intidhari. Umumnya kalimat wadduha, umumnya kan ada artinya satu kalimat dibaca dengan beberapa cara membaca. Yang ketiga berhenti itu disebut dengan waqaf intidhari. Tapi kita nggak akan bisa kayak gitu mah. Kita mudah yang biasa aja tilawahnya. Belum tahu ilmunya. Karena yang hafaz saja belum selesai kita nih, apalagi mau pindah ke yang lain. Ya. Jadi syarat kalau dulu waktu di kampus itu syarat belajar ke yang lain itu hafaznya sudah paham, sudah menguasai. Iya. Ada waqafnya ikhtibari. Ikhtibar itu artinya ujian. Karena Al-Quran kan ada ujiannya kan, ujian Quran. Ketika baca umpamanya surah An-Naba,
dia lagi baca, diberhentiin sama guru, ditanya, apa ini hukumnya nih? Dia berhenti kan? Berhentinya berarti apa namanya itu? Ikhtibari, karena sedang diikhtibar, sedang diuji sama guru. Amma yatasaalun. Kemudian dia berhenti. Tapi itu ada wakaf sih ya. Umpamanya di kalimat yang agak panjang lah ya, di ayat yang agak panjang, kemudian di tengah-tengah diberhentiin sama guru. Nafas masih ada, sebenarnya pengen lanjut sebenarnya, tapi sama guru diberhentiin. Kemudian ditanya, antara nun ketemu ba apa hukumnya? Iqlab umpamanya kan. Nah, dia berhenti. Nah, itu namanya waqaf ikhtibar. Tapi ada namanya waqaf ikhtiar. Kalau ikhtiar apa? Keinginan kita sendiri. Iya, ikhtiar. Lagi apa lagi ikhtiar katanya ya. Ini hanya ikhtiar aja gitu kan, juga ada bahasa Indonesia ikhtiar tuh. Ikhtiar itu dengan kesadaran sendiri kita, pilihan kita, nggak dipaksa, nggak apa, kita pengen berhenti di situ gitu. Nah, berhenti di situ itu ada beberapa kemungkinan. Ada tam, ada kafi, ada hasan. Kalau kita berhentinya di kalimat sempurna. Ada qabih kalau kita berhentinya di kalimat yang tidak sempurna. Jadi tadi ketika kita membahas tentang waqaf, tam, kafi, hasan, di mana posisinya di tajwid? Adanya di waqaf ikhtiar. Bukan di waqaf intiror, bukan intidhari, bukan ikhtibari, tapi ikhtiari. Paham ya? Jadi yang kita bahas ini berarti waqafnya waqaf apa namanya? Ikhtiari namanya. Artinya kita berhentinya itu bukan karena terpaksa atau apa gitu, tapi memang kita ingin berhenti di situ. Nah, berhenti di situ itu ada kemungkinan berhenti di waqaf sempurna atau enggak sempurna. Yang sempurna ada 3 kemungkinan. Bisa sempurna secara maknanya, maka dia namanya tam. Atau masih ada kaitan, namanya kafi. Ada kaitan juga namanya waqaf hasan, tapi dia sempurna. Artinya sempurna di sini kalau mau ibtidak lanjut ke depannya juga boleh seperti tadi kan? Boleh ibtidak ke sananya. Ibtidak tidak balik lagi. Ya. Ibtidak tidak balik lagi. Tapi kalau qabih, dia harus ibtidaknya balik lagi. Kenapa kalau lanjut malah nggak enak? Jadi merusak arti itu. Maka ibtidaknya balik lagi. Cuma tadi itu, nah balik laginya di mana kita nggak tahu. Di mana balik laginya? Pokoknya balik lagi aja kan. Satu ayat, 2 ayat gitu. Padahal 1 ayat itu juga salah. Harusnya mungkin 5 ayat ke belakang mungkin. Nah, itu dia kita tidak tahu tuh. Tapi karena ketidaktahuan kita ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya pengennya masih sempurna tapi kan nggak punya ilmunya gitu. Ya udah sebisanya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh. Tapi ini di 47. Kalau 47 mah menjelaskan tentang di atas tuh. Ya. Ada namanya waqaf. Berarti kalau ada waqaf, ada sakta, ada qata kan? Ada di situ. Nah, untuk waqaf kita buat surat Al-Ikhlas. Saya baca aja ya, enggak usah ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti tuh. Saya napas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti itu. Napas tuh. Qul huwallahu ahad. Berhenti, nafas. Allahus samad. Berhenti, nafas. Lam yalid wa lam yulad. Berhenti, nafas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti, nafas. Itu namanya waqaf. Berarti saya waqaf di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Nah, di sini ketika orang membaca wasol, dia mau baca wasol umpamanya. Kan baca Quran kan boleh waqaf, boleh wasol nih. Wasolnya 1 ayat jadiin 1 nafas. Boleh. Tapi syaratnya ini dianggap 1 kata tuh atau 1 kalimat dianggapnya. Jadi tidak boleh begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 nafas, tapi nggak berhenti nafas dianya gitu. Berarti dibaca apa sama dia nih? Baca sakta sama dia. Salah nggak tuh bacaannya itu? Salah. Kenapa? Karena sakta itu dalam Al-Quran ada tempatnya. Bukan di sini tempat sakta mah. Jadi kalau orang baca imam tuh kan napasnya masih panjang, ini kan Al-Ikhlas makan pendek ya, napas dia panjang.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bacaan yang salah. Kenapa? Karena dia saktah di situ. Padahal saktah ada tempatnya. Ada 4 di Al-Kahfi, di Yasin, di Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin. Itu 4 saja saktah. Enggak boleh tempat yang lain. Terus kalau masul gimana? Dibaca ininya tuh. Kan ahad itu ahadun. Ahadun ketua pada Allah itu. Harus ahadunillah, as-samadu harus dibaca. Jadi qul huwallahu ahadunillahus samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu kalau mau. Jadi ahadu ni bukan li. Kedengarannya kadang li. Qul huwallahu ahadulillah, salah. Kalau pakai lam itu salah. Pakai nun kecil, nillah. Qul huwallahu ahadu nillah. Iya. Karena pernah kita sampaikan juga terkait masalah ini ya. Tapi ini akan kita bahasin nanti di halaman berapa itu ya, terkait hamzah. Ada pembahasan hamzah kita. Nah, coba lihat halaman 127. Di halaman 127 ini pembahasan hamzah wasol. Pembahasan 127. Salah. 117. Mata saya udah enggak ngeliat nih. 117. Ada nanti kita membahas tentang hamzah. Ada hamzah wasol, ada hamzah qata nanti ya. Kita akan jelaskan. Nah, salah satu yang kita bahas itu di 129. Coba lihat. Ada pembahasan tentang ini. Ini salah satu contohnya saja. Lahwan infaddu. Tertulisnya kan? Asal ayatnya lahwan, ada nunnya tuh, ada infaddu, berarti ada 2 sukun di situ. Cara bacanya lahwan infaddu. Jazaan al-husna, asalnya jazaan al-husna, nunnya di kasrah, jazaanil husna. Begitu. Sama lafadznya ahadun, ketua lafadz Allah bacanya ahadu nillah, bukan lillah. Ada yang baca lillah tak? Ada, berarti salah dia. Salah berarti. Dikasih tahu tuh kalau baca qul huwallahu ahadu lillahus samad, salah itu. Qul huwallahu ahadu nillahus samad. Iya, makanya ditanya, Pak itu bacanya nillah apa lillah? Karena kedengaran sama saya lillah gitu. Kalau dia bilang ini lillah, oh berarti salah. Kalau nillah ya begitu harusnya. Kayak ada juga baca orang di surah An-Nasr, asal kalimat wastaghfir, ya kan? Wastaghfirhu asalnya mah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hu-nya itu karena ada waqaf maka kita bunyikan wastaghfir. Tapi ada orang yang bilang wastaghfir tanpa nya gitu. Ketika dia baca wasol wastaghfir innahu, salah. Berarti kalau dia berarti dia sudah ngebuang 1 huruf, itu hu-nya dibuang sama dia. Makanya hati-hati itu. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya pernah dengar itu masalahnya. Kalau mau dilanjutin dia bacanya wastaghfirhu innahu kalau mau. Atau kalau berarti wastaghfir ada haknya. Jangan wastaghfir gitu doang. Karena ada haknya di situ. Ya, ini harus hati-hati ya. Segala sesuatunya harus pakai ilmunya. Kalau enggak ini pakai ilmunya nanti kita salah-salah maknanya. Karena kalau wastaghfirin masuknya ke enggak. Masuknya ke lahan apa tadi? Jali artinya.
Iya. Terlalu banyak, udah nggak masuk. Ya baik, sampai situ dulu ya. Khawatirnya nggak masuk materinya. Ya. Kita ke Quran. Minimal sudah bisa difahami ya. Jadi ada namanya kalimat sempurna gitu. Berhenti di kalimat sempurna ada 3 kemungkinan kan? Ada waqaf tam namanya. Waqafi dengan hasan. Ya. Tapi mungkin sedikit halaman 4 berapa ini? 48 sedikit. Karena tadi kita nyebut nama waqaf biar tahu lambang-lambangnya. Ya. Tam sempurna lambangnya qola. Ya. Kafi sempurna bentuk kalimatnya lambangnya jim. Hasan sempurna lambangnya sola. Ya. Qobi tidak sempurna lambangnya la. Tapi la ini kalau di cetakan Madinah nggak ada. Jadi di cetakan Madinah oleh ulama di sana ini dihilangkan tanda la itu. Tapi di Quran yang lain mungkin masih ada lah. Kalau cetakan Madinah kita tidak akan pernah menemukan ada waqaf la di situ. Tapi di Quran Indonesia suka ada. Seperti di Al-Fatihah ada tuh yang waladhdallin tuh. Sebelum waladhdallin tuh ada alaihim kalau tidak salah ada la di situ. Pak Budi itu ini as-sahib ya? Di alaihim ada nggak? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Berarti dia ngikuti cetakan Madinah. Jadi cuma 3 saja, qola, jim dengan sola. Iya. Ya. Waqaf lazim dia masuk ke ini ada pembacaan di sini. Waqaf lazim itu mim kecil, ada mim kecil nanti. Iya. Baik, sampai di sini dulu ya. Khawatir kepenuhan dan luber nantinya. Jadi nggak masuk. Ya. Jadi materi ini tuh harus sedang fresh. Kalau enggak ya udah nggak akan paham. Makanya enaknya itu dijelaskan itu di jam pertama jam 8 pagi. Nah, setelah sarapan itu kan, nah fresh tuh. Tapi kalau sudah jam mau ke duhur, waduh udah mata udah ini. Apalagi pada duhur nggak akan masuk materi. Ngantuk. Ya tapi apa enggak? Wa iyyaka nasta'inu. Nu kan ngikutin nasta'inu kan? Baca nasta'inu dinas. Alhamdulillahirabbil alamin narrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin itu. Jadi ujung-ujungnya itu harus dibaca. Harus terbaca. Iya. Baik, ada waktu kita tilawah. Terakhir di halaman berapa? Halaman 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Ada qulubukum di situ. Waqafnya apa itu?
Qala kan? Nah, qala berarti tanda waqaf apa ini? Tam, sempurna tadi. Karena sudah selesai yang dia bicarakan, sudah selesai. Wallahu ghafurur rahim, ini lain lagi nih, makanya sempurna. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Di sini ada waqaf sholat nih. Apa sholat itu tadi? Waqaf hasan. Ya. Kalau waqaf hasan berarti kalimat setelahnya masih ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi fa'in fa'u itu masih ada kaitan dengan lilladina tadi itu kisahnya. Tapi dari sisi makna ya, kalau kita nggak paham agak sulitnya. Tapi kalau yang tadi yang qala dari kalimat la yu'akhidhukum sampai qala selesai itu. Kalimat wallahu ghafurun halim itu hanya tambahannya. Itu tambahannya. Tapi kalau yang tadi ini masih ada kaitan. Jadi bedanya kalau tamah sudah sempurna ya nggak ada kaitan secara lafad, secara makna nggak ada kaitan. Tapi kalau hasan dia secara lafad ada kaitan, secara makna juga ada kaitannya. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Nah, kenapa di sini nggak dikasih tanda waqaf? Karena masih sedikit. Mau ngapain dikasih waqaf? Mau berhenti di mana? Masih kuat nafas kitanya. Ustaz, kalau yang tadi kan yang ayat pertama tuh yang dibaca kan berhenti di walakin ya. Nah itu ngambil balik ke belakangnya itu dari walakin atau? Jadi walakin itu artinya tetapi. La yu'akhidhukum billaghwi fi aymanikum walakin, ada tetapinya kan? Ini masuk ke waqaf hasan jadinya. Kenapa? Karena walakin ini masih ada kaitan dengan sebelumnya. Tapi itu kan sebelumnya masih ada kaitannya. Ya, bisa saja di sini sebenarnya dikasih waqaf sholat sebenarnya kalau mau di situ. Iya, waqaf hasan. Tapi kalau dikasih waqaf sholat di sini, maka akan banyak nanti, akan banyak sholat kola banyak nanti. Makanya para ulama ngasih tanda itu hanya yang dianggap penting saja di situ. Karena sebenarnya setiap ayat, satu ayat ini bisa banyak waqaf ditaruh. Kalau nih la yu'akhidhukum, di situ bisa dikasih la di situ. Kenapa? Karena belum sempurna dia. Pokoknya setiap kalimat yang ada sempurna aja dikasih la. Akhirnya nanti satu ayat banyak laknya. Iya, banyak laknya akhirnya. Atau satu ayat dikasih sholat, akhirnya banyak sholat nantinya. Nah ini kita ngerti sendiri aja sesuai dengan definisinya aja. Hasan itu begitu, sekalipun nggak ada tandanya, nah itu tetap hasan. Terus kita mau lanjutnya boleh disembarang nggak? Maksudnya tadi kan diwalakin ya, lanjutnya. Nah memang mulainya lagi, nah mulai tadi namanya apa istilahnya? Ibtida ya. Ibtidanya di mana? Nah ini kaitannya dengan makna. Maka kalau kita faham artinya, maka kita bisa memulainya di mana. Ini kesulitannya kalau kita nggak tahu. Itu dia masalah yang nggak tahu. Ketika nggak tahu ya paling tadi yang saya sampaikan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena kitanya nggak tahu gitu. Tapi kalau yang sudah tahu, ya tahu harus berhenti yang betul ya. Walakin tetapi dilanjutkan itu. Pokoknya kalau gini nih, la yu'akhidhukumullahu billaghwi, berhenti. Fi aymanikum itu waqaf qabih. Dia nggak akan bisa dipahami secara ini. Secara apa sih maknanya? Mesti dipahami dia. Ya, memang tadi itu kesulitannya kita ingin mulai atau ibtida dari yang baik, tapi kita nggak tahu di mana mulainya. Karena boleh jadi terkadang dia cukup satu kata udah sempurna itu, tapi terkadang perlu 2 atau 3 kata ke belakang baru sempurna dia. Nah untuk pengutusan sempurna yang mana itu juga nggak tahu. Itu diperlukan ilmu namanya ilmu nahu. Ya masih banyak lagi yang ini. Makanya untuk membantu kita belum belajar ilmu nahu, tapi kita bisa berhenti, bisa terbantu ketika kita menggunakan Quran seperti ini tadi as-sahih dan seterusnya itu. Tapi sahih mungkin ada juga yang nggak pakai garis-garis ya. Yang Pak Budi ada garis-garisnya?
Ada garis-garisnya di situ. Ada. Nah, berarti itu membantu. Ya. Kalau di situ berhentinya di mana? Di Pak Budi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dianggapnya satu nafas sudah kuat. Dia dikira-kira sama dia. Ya. Dianggapnya satu nafas masih kuat dia. Kan normalnya memang masih nyambung di sini, nggak perlu berhenti sebenarnya mah. Ya. Kalau di sini di guru hukumnya. Ya. Di Quran saya di guru hukumnya. Sama di saya juga. Artinya khawatir orang yang nafas nggak kuat di mana gitu. Di Quran itu kenapa nggak dikasih garis? Karena tadi dianggapnya masih kuat sampai situ mah. Jadi berhenti sampai qulubukum. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Masih kuat orang sebenarnya. Cuma tadi kita khawatir nggak kuat aja, makanya saya berhenti di walakin. Ya. Jadi itu juga ijtihad sebenarnya. Ijtihad itu artinya apa? Ijtihad artinya pendapat. Ya, tapi pendapatnya bukan pendapat ngarang, nggak asal coret-coret begitu aja tuh, nggak. Dia berdasarkan ilmu. Ya. Lanjut lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi sampai ayat berapa itu? Wal mutlaqat sekarang ya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله
Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Apa namanya? Koto. Karena sudah selesai maka namanya koto. Tidak berarti ya kotak gitu. Iya. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dikit-dikit ya. Tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.